Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia, NIM 19042161. Kali ini, pada pertemuan kelima mata kuliah Etika Administrasi Negara, kita akan membahas manfaat etika administrasi negara dalam memperlancar pranata-pranata pembangunan. Pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama tentang manfaat etika administrasi negara, yang kedua yaitu keterkaitan etika dan proses pembangunan, dan yang terakhir yaitu ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Etika administrasi publik menurut Pak Solong tahun 2007 yaitu sebagai filsafat dan profesional standar kode etik atau right of conduct, yaitu aturan berperilaku yang benar yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan publik atau administrasi publik. Sedangkan pranata pembangunan merupakan interaksi antar individu atau kelompok dalam rangka peningkatan kesejahteraan atau kualitas hidup. Interaksi yang dilakukan oleh aktor pembangunan untuk menghasilkan fisik ruang yang berkualitas. Baiklah, menurut fungsi etika administrasi publik ini menurut Widodo tahun 2001, yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Sedangkan manfaat etika administrasi negara, yaitu memberikan suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Ini dimaksudkan bahwa suatu etika itu memberikan penilaian terkait benar dan buruk, sehingga seseorang dapat mempertahankan apa yang dianggapnya benar dan apa yang dianggapnya dengan buruk. Itulah yang disebut dengan pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Kemudian, etika mengajak orang untuk bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, etika memberikan pandangan baik dan buruk suatu tingkah laku. Etika mampu mendorong untuk menghasilkan kebaikan dan memberi manfaat bagi manusia lainnya. Kemudian, etika juga dapat membantu seseorang dalam menentukan pendapatnya. Sehingga, manfaat etika administrasi negara yaitu sebagai pedoman dan acuan bagi administrator untuk memberikan kemampuan mereka dalam melayani masyarakat dengan memperhatikan aspek kemanusiaan di samping pelayanan yang efektif dan efisien serta sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku bagi seorang administrator. Masyarakat dalam memperoleh pelayanan, selain ingin mengurus kebutuhan mereka, mereka juga sangat membutuhkan itikat baik dari pemberi pelayanan. Pada hakikatnya, etika mampu memberikan atau mengontrol perilaku manusia dalam menjalankan perilakunya dalam berkehidupan. Keterkaitan etika dengan proses pembangunan, yaitu dua orang ekonom, yaitu Profesor Mubiarto dari Universitas Gadjah Mada dan Profesor Bromley dari Universitas of Wisconsin, Amerika Serikat. Mereka memberikan dua model pembangunan, yaitu yang pertama, pertumbuhan adalah penyebab dari pembangunan. Yang kedua, pembangunan adalah penyebab dari pertumbuhan. Dalam pembaruan kebijakan publik perlu ada pertimbangan-pertimbangan, yaitu yang pertama sekali adalah etika yang merupakan dasar normatif dalam penegakan. Kenapa? Karena dalam proses pembangunan ini etika merupakan dasar yang benar-benar sangat dibutuhkan dan benar-benar sangat diperlukan. Karena proses pembangunan bukanlah suatu proses yang hanya berlaku sebentar saja, melainkan proses jangka panjang yang aktor-aktor di dalamnya harus bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan apa yang diinginkan dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan baik dan buruk. Selanjutnya, pembaruan kebijakan publik dalam pembangunan itu diperlukan adanya hukum. Kemudian, adanya ekonomika, yaitu ilmu yang mengkaji cara komunitas atau negara dalam mengatur diri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka keterkaitan antara etika dengan proses pembangunan, yaitu etika menjadi awal proses pembangunan dapat terjadi. Etika menjadi landasan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan semestinya, serta terhindar dari kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat menghambat pembangunan. Kemudian, ciri-ciri perencanaan yang dianggap baik. Yang pertama yaitu adanya keterlibatan semua pihak, termasuk sektor swasta. Pembangunan yang dianggap baik yaitu pembangunan yang melibatkan semua elemen masyarakat. Semuanya, baik itu pemerintah, sektor swasta, masyarakat, serta lembaga-lembaga lainnya.
Kemudian pembangunan perencanaan yang baik yaitu menjadikan evaluasi perekonomian masa lalu sebagai pedoman. Ini dapat dijadikan pelajaran untuk pembangunan selanjutnya. Kemudian memberikan rincian terhadap tujuan dan prioritas pembangunan serta merealisasikan tujuan ke dalam target pembangunan. Selanjutnya, strategi kebijakan yang dibuat itu bersifat spesifik, artinya apa yang akan dikerjakan dan kebijakan yang telah ditentukan sifatnya tidak menimbulkan ambiguitas atau keraguan lagi. Kemudian, perencanaan itu berisi kebutuhan tentang investasi dan saling berkaitan dengan perencanaan pembangunan lainnya. Perencanaan pembangunan yang baik memperhatikan aspek-aspek usaha, seperti usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Kemudian usaha yang dicerminkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Usaha pembangunan ini juga untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi, juga untuk memperluas kesempatan kerja, serta untuk memperluas usaha pemerataan pembangunan. Kemudian, pembangunan ini berisi usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan, serta usaha ini terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi. Nah, perencanaan terhadap pembangunan menjadi hal yang paling penting dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai. Hal ini berkaitan tentang semua aspek, terutama bagaimana aktor atau perilaku pembangunan atau pelaku pembangunan, yaitu administrator publik, di dalamnya dapat saling bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan yang baik berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kerjasama aktor ini tidak akan bisa terlepas dari peran etika sebagai modal awal proses pembangunan. Oleh sebab itu, penerapan etika dalam proses pembangunan oleh administrator adalah hal yang harus diterapkan untuk pencapaian pembangunan yang sehat dan ideal sesuai dengan kriteria perencanaan yang baik. Dengan adanya etika, peranata-peranata pembangunan dapat melaksanakan tugas mereka dengan hambatan yang minimum, karena semuanya dapat diatasi dengan kerjasama yang berlandaskan sikap baik dan etika. Baiklah, sekian video kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.